Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa dinas kami dulu mungkin pernah dengar ya, Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya. Mungkin itu tinggal nama iya gitu loh. Tetapi insya Allah segala untuk fungsinya, untuk kewenangannya masih seperti yang dulu gitu. Jadi hanya berbeda wadahnya Pak. Seperti tadi disampaikan bahwa kami dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan gitu loh. Jadi yang dulunya itu 3 bidang, itu sekarang jadi 2 bidang. Jadi ada bidang tangkap, ada dulu tuh di bidang tangkap, pemberdayaan, kemudian budidaya. Sekarang bidang hanya bidang tangkap dan bidang pemberdayaannya itu digabung jadi 1 bidang. Nah kemudian yang sekarang itu menjadi target kita adalah para pembudidaya itu mendapatkan sertifikat CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Saya juga di IPB juga ikut. Saya pengalaman jadi ikan konsumsi Pak. Di lele, gurame, nila. Saya pengalaman di ikan konsumsi. Kalau hias saya nggak paham gitu. Nah itu nanti juga akan saya bisa sharing ke rekan-rekan di sini. Kalau ada yang mau konsumsi silakan. Nah sekarang ini udah perangkat desa kami udah buka buat yang konsumsi lele. Jadi pembenihan ya baru sampai pembenihan, tapi untuk pembesarannya belum, karena pasti untuk pembesaran lele itu biayanya pasti mahal kan gitu. Kalau lele kan, kalau saya pengalaman saya, kalau lele itu partainya harus besar. Kalau cuma sedikit itu namanya cuma main-main gitu. Kalau untuk usaha di lele harus besar. Nah itu buat iseng gitu. Kalau buat usaha di lele harus partai besar, karena dia biayanya mahal gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Teman-teman yang kami hormati, tadi Pak Ku telah menyampaikan, dan pertama kali kami datang ke sini, saya khususnya sebagai penyuluh perikanan yang pegang wilayah sebanyak 6 kecamatan Pak Ku, dari mulai Walem, Pebuaran, Pabediran, Pasalaman, Pabediran sampai Cibung, termasuk salah satu penyuluh yang sakti Pak, bisa pegang 6 kecamatan Pak, satu-satunya penyuluh Pak yang pegang 6 kecamatan. Saya terkesima dengan wilayah Walem Desa Pak. Ternyata Walem Desa itu memiliki potensi yang sangat luar biasa Pak. Kalau ikan konsumsinya sendiri sudah berjalan Pak, tapi saya ingin berjalan juga ada ikan hiasnya Pak. Dan ternyata alhamdulillah saya dipertemukan dengan Kang Idris Pak. Pas melihat di rumahnya juga banyak terpal-terpal Pak, bukan terpal balandongan Pak, tapi terpal diisi kolam gitu. Pas diajak ke sini makin wah lagi Pak gitu Pak. Alhamdulillah ternyata Kang Idris ini dari ikan dijadikan sebagai usaha yang utama Bu. Kalau saya mungkin ikan itu sebagai usaha sampingan, termasuk teman-teman yang lain masih ada yang seperti itu. Tapi Kang Idris itu alhamdulillah sudah menjadikan ikan sebagai usaha yang utama, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat yang lainnya juga. Baik, untuk berikutnya kepada Bu Yuli untuk menyampaikan sesuatunya. Alhamdulillah karena dia sudah jauh-jauh datang ke sini. Dari sebelum kantor dibuka dari dinas itu dia udah datang ke sini duluan gitu Pak. Bukan berarti sebelum bangun dia udah di sini, enggak gitu. Bangga kepada Bu Yuli atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Mas Adi. Yang terhormat Pak Aku, yang terhormat rekan-rekan para pembudidaya ikan hias. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sampai hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali di masa pandemi Pak ya. Tapi alhamdulillah sudah landai, sudah normal lah insya Allah ya. Ini juga kami kali pertama kesini di masa pandemi juga, dan kali pertama kami kesini ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa dinas kami dulu mungkin pernah dengar ya,
Dinas Kelautan dan Perikanan. Mungkin itu tinggal nama iya gitu loh. Tetapi insya Allah segala untuk fungsinya, untuk kewenangannya masih seperti yang dulu gitu. Jadi hanya berbeda wadahnya Pak. Seperti tadi sampaikan bahwa kami dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan gitu loh. Jadi yang dulunya itu 3 bidang, itu sekarang jadi 2 bidang. Jadi ada bidang tangkap, ada dulu tuh bidang tangkap, pemberdayaan, kemudian budidaya. Sekarang bidang hanya bidang tangkap dan bidang pemberdayanya itu digabung jadi 1 bidang. Nah kemudian budidaya tetap masih bidang budidaya. Di dalam budidaya itu ada 3 seksi Pak. 1 seksi mengurus tentang teknis begini, teknis budidaya Mas Adi ya. Itu dari airnya, kualitas airnya seperti apa, kemudian dari mutu benihnya, kemudian dari pakan, kemudian sampai ke lingkungan dan handlingnya. Nah itu yang namanya kami sebut dengan cara berbudidaya ikan yang baik ya Mas Adi ya. Yang sekarang itu menjadi target kita adalah para pembudidaya itu mendapatkan sertifikat CPIP atau cara budidaya ikan yang baik. Seperti apa mungkin kita akan dalam pembinaan berikutnya ya, karena itu ada tahapan-tahapannya, harus seperti apa dan seperti apa gitu. Kemudian yang kedua itu ada seksi tentang kelembagaan. Kelembagaannya apa? Kelembagaan itu adalah kelompok dadakan. Nah, kelompok dadakan di sini kan bukan berarti kelompok dadakan ya Mas Adi ya. Tetapi biasanya kelompok dadakan itu ketika mau ada bantuan itu loh Pak. Tapi kalau dadakan dimaksud adalah kelompok pembudidaya ikan. Nah Pak, seperti kayak tadi bantuan pembinaan, mungkin ada bantuan lain, itu harus melalui kelompok Pak. Nah di sini sudah berkelompok belum? Kalau nggak salah di sini tuh sudahnya itu kelompok putra mandiri ya. Itu kelompok ikan hias. Sih masih kelompok ikan konsumsi ya. awalnya, ya. Cuman sekarang ini karena namanya ikan konsumsi kan karena naik turunnya. Nah, sambil kita sampingan ikan hias juga. Apalagi di masa kemarin kan sempat boomingnya ikan hias ya. Nah, ikan Jepang, jadi banyak mandi juga, Jepang, ikan gapi. Iya, kalau ikan hias sendiri belum ya Pak? Kalau bisa, ini kalau nggak salah kan komunitas ya Mas Adi ya. Ya Bapak, komunitas terdiri dari kelompok-kelompok gitu loh. Karena terus terang kemarin Pak, saya sudah ngobrol dengan KKP. Kalau ikan hias, salah satunya cupang. Ada nggak sih bantuan buat para pembudidaya? Kalau cupang itu malah untuk salonnya. Salon kalau cupang kan untuk ini ya, aduh ya, diadu di kontes lombakan. Iya. Kemarin juga saya sampaikan Pak, kami pernah waktu itu dengan Pak Arif ya. Di dinas ada yang ikut nggak? Dari sini belum, kalau dari sini belum. Oh belum ya. Jadi justru dari kementerian itu ada bantuan untuk salonnya dari cupang. Bukan, kalau untuk pembudidayanya saya masih mencari. Insya Allah saya bulan depan masih harus ke KKP. Apa sih program yang bisa diadopsi oleh kami? Karena terus terang kami juga baru tanggal 15 Oktober kemarin pindah di budidaya. Karena sebelumnya saya ada di tentang pengolahan. Ya. Jadi kemudian ada yang seksi satunya tentang perizinan. Nah perizinan gimana di sini Mas Adi? Perizinan antara lain kan NIP ya, nomor induk berusaha. Itu tuh online, gratis tidak bayar. Hanya menyediakan KTP, hanya dengan email. Kalau email pasti udah punya. Iya, karena ada Facebook pasti pakai email. Nah untuk lebih jelasnya seperti apa NIP, karena itu ada gini Mas Adi. Ketika NIP itu ada kewajiban harus memberikan laporan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali kalau nggak salah. Nah itu laporannya tidak berat, hanya produktif tidak, seperti apa masih jalan tidak kelompoknya. Siapa tahu NIP tetap ada, tetapi ternyata nggak berjalan kelompoknya gitu loh. Nah itu yang penting Pak, kami Dinas Perikanan masih tetap seperti yang dulu, masih tetap mendampingi Bapak. Seperti apa untuk teknisnya juga, kemudian kalau tadi kami menyambung dengan para penyuluh gitu. Nah untuk bantuan insya Allah kami akan coba carikan slot-slot ke sana. Mudah-mudahan ada beberapa program yang bisa diadopsi untuk rekan-rekan di sini. Yang penting satu adalah berkelompok. Ketika berkelompok tidak bisa, kelompok hanya 10 Pak, 10 orang setidaknya 10 atau kalau 20 tuh terus kalau debat apa-apa susah baginya ya nggak sih? Kalau 10 setidaknya masih memungkinkan gitu loh. 10 minimal 10.
Kita setengah kelompok. Ya, setidaknya kami yang penting gini, kami tidak akan menjanjikan, tetapi ketika ada kesempatan, siapa sih yang tidak akan memberikan kesempatan pada rekan-rekan yang benar-benar eksis, yang benar-benar serius. Kami juga tidak ingin memberikan sesuatu, hanya memberikan, iya, tetapi tidak dimanfaatkan, Pak. Ketika ada pemeriksaan, masih di kartus, masih di ini, saya juga bingung, berarti saya salah untuk memilih gitu loh. Iya, itu Pak, hanya kalau kelompok mungkin hanya SK ya, hanya apa, SK desa, Pak. Pengukuhan, ya, bisa. Mungkin gampang lah kalau sini bisa. Saya kemarin juga sudah sampaikan Mas Adi, bikin kelompok. Gak apa-apa, ada beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu menjadi satu komunitas gitu loh. Syukur-syukur kelompoknya itu ada satu, misalnya kalau sini kopi ya. Iya, kopi sama cupa bisa nggak? Satu kelompok untuk kopi, satu kelompok untuk cupa atau bersama-sama. Nah, kalau misalnya, iya, kalau misalnya bisa satu komunitas itu lebih enak gitu. Arti satu komoditas, iya. Jadi karena biasanya Pak, kalau dari sana itu dari Jakarta dari satu paket per paket. Misal paket untuk budidaya ikan hias apa, untuk koki, koi gitu. Jadi kan mereka sudah berpikir, kalau untuk koki apa sih gitu, untuk ini apa sih gitu. Jadi biasanya per paket. Iya, insya Allah lah agenda saya tuh sama sekali Pak, karena pembinaan ini tuh beruntun dari minggu sekarang sampai minggu depan hari Jumat. Karena apa? Begitu kita merger, kegiatan kan 2 bulan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah jalan, semua jalan. Jadi saya jalan, semua jalan gitu. Saya sampai di akhir sudah habis. Kemudian di awal bulan depan itu memang agenda kita ke Jakarta, ke kementerian, apa sih yang bisa diakomodir oleh kami ya. Karena kemarin saya baru ke ICG sana adanya ikan nirwana yang sudah tren 3 ya Mbak ya, 3 mau 4 yang mau dikembangkan 4. Kalau nggak salah ikan nila ini mudah untuk kematiannya kecil, produktivitasnya tinggi. Nah, kalau untuk konsumsi Pak, kemarin saya juga lihat untuk bioflok Mas Adi. Jadi bioflok itu kolam bunda kemarin itu kurang lebih diameter tuh hanya 4 meter Mbak, 4 meter, yang biasanya mungkin 1 meter itu isinya 100 ekor, ini bisa 2000 ekor ikan lele atau ikan nila. Iya, jadi bioflok ini dia kepadatan tinggi, airnya juga sedikit, tapi produktivitasnya tinggi. Memang pakannya banyak karena dia dikenyangkan kan, dikenyangkan agar dia cepat makan yang akan menggumpalkan itu sisa-sisa pakan itu. Jadi saya pikir sekarang dengan tanah yang kecil, insya Allah akan produktivitas tinggi bisa dilakukan. Yang penting niat, kemauan. Kalau kita hanya ingin, wah ya nanti ada 1-2 kali kegagalan, ternyata berhenti gitu. Nah, sekarang saya tanya juga ke Bapak, apa sih keinginan dari Bapak-bapak yang ada di sini? Maksudnya kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya catat untuk catatan kami. Setidaknya ketika ada program atau kegiatan yang bisa kami sambungkan gitu. Mungkin pelatihan atau pelatihan saya pikir kalau latihan pakan mandiri. Nah, barangkali ada suatu saat kepingin itu ada nggak bisa untuk pelatihan pakan mandiri. Nah, kami catat, insya Allah kemudian tahun depan bisa kita agendakan untuk hal itu. Mungkin itu ya, mungkin nanti saya mohon masukan atau diskusi di sini, apa sih keinginan Bapak barangkali bisa mengakomodir, mumpung kami ketemu bersama di sini. Jadi itu Pak yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan program-programnya. Betul sekali teman-teman bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan itu baru kemarin di pertengahan bulan gitu. Jadi itu artinya selama 2 bulan ke belakang, 3 bulan belakang itu belum ada program-program, ditambah dengan pandemi gitu Pak. Akhirnya baru sekarang Pak ngeburu dulu kayaknya gitu, nanti pada tidak nambah gitu Pak. Teman-teman, perlu kita sambut dengan baik bahwa dengan kehadiran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terutama untuk menyongsong nanti tahun 2022,
kami harapkan teman-teman bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, kepada dinas untuk program-program. Terutama kami berharap, karena begini, pada saat saya menginjakkan kaki ditugaskan di sini, ternyata potensi perikanannya sangat besar sekali. Jadi saya pengen mematahkan omongan bahwa Cirebon Timur itu tidak memiliki potensi perikanan. Ternyata itu nol besar. Makanya kenapa satu penyuluh pegang 6 kecamatan, karena tidak potensi. Nol bu, kayak gitu. Nonsen omongan kayak gitu bu. Itu perlu dipatahkan. Hanya satu desa aja di sini potensinya besar. Contoh, saya melihat salah satu ada sungai yang mengalir sepanjang tahun tidak pernah kering, dan itu hanya keringnya dalam setahun hanya 15 hari bu. Itu pun hanya untuk pengeringan. Itu bisa dialirkan kepada warga untuk ikan air deras, salah satunya itu bu. Nah, itulah di sini itu. Memang kalau bicara masalah air, Cirebon Timur itu ada salah satu kendala yang perlu kita ibu tahu juga dan perlu kita pecahkan bersama-sama. Di antaranya di sini itu kandungan zat besinya tinggi dan juga zat kapurnya tinggi. Tapi kalau ngomongin masalah budidaya, itu semua ada ilmunya, itu ada tekniknya. Bukan berarti kayak cing, nggak bisa kayak gitu. Nah, semua ada ilmunya gitu. Ada perlakuan yang memang bisa digunakan untuk menjadi budidaya, untuk dimanfaatkan seperti Kang Ibu seperti ini. Teman-teman, betul sekali, saya setuju. Pada saat saya mendengar berita bahwa Bu Yuli ditempatkan di budidaya, saya senang. Saya mencari partner orang yang seperti Bu Yuli. Masya Allah. Bukan saya berharap Bu Yuli ya. Bu Yuli itu orangnya mau gerak, mau turun ke jalan, mau turun ke lapangan. Itu yang saya cari partner seperti itu. Dan kami butuh pertemuan seperti ini sering. Dan berharap kedepannya ada lagi pertemuan, dan kita berharap pertemuan sekarang adalah bukan pertemuan yang terakhir, ada lagi pertemuan berikutnya, dan mungkin insya Allah nanti kita akan agendakan keliling dah gitu, biar tahu ya Bu ya. Ternyata subhanallah di sini potensinya sangat besar sekali Bu, dari mulai konsumsi, dari mulai ikan hias. Kenapa saya waktu ditanya sama Bu Yuli potensinya apa di wilayah Cirebon Timur, kalau ikan konsumsi sudah jelas Bu, itu sudah ada Bu, sudah berkembang di sini. Tinggal tugas saya ingin memetakan di mana segmen pembenihan, di mana segmen pendederan, dan di mana segmen pembesaran. Tinggal seperti itu aja Bu. Jadi nanti kalau ada teman-teman ya pembenihan, ya pembenihan, pendederan, sama pembesaran. Ikannya ada lele, ada gurame, seperti itu Bu. Nah, perlu diketahui kalau untuk wilayah sini nila belum begitu muncul, apalagi ikan mas belum ada seperti itu. Yang lebih menonjol itu urutan pertamanya di lele, yang keduanya di nila, gurame, habis itu nila. Gitu. Nah terus setelah saya coba jalan berapa bulan, ternyata ada potensi yang memang terpendam dan selama ini belum tergali. Mungkin Ibu tahunya selama ini kalau bicara ikan hias, kita selalu melihatnya ke Cirebon Utara, ada di Kaputakan. Ternyata iya betul, Suranegara. Ternyata di sini potensinya sangat besar sekali gitu Bu. Teman-teman yang ada hadir di sini itu memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang seuprit menjadi duit gitu Bu. Seperti itu. Salah satunya Kang Epet yang tepuk tangan sendirian. Batur ngerasa bro. Kang Epet itu Bu, alhamdulillah dia menjahi ikan cupang, ikan gapi, dan juga ikan koki Bu. Nah, dia alhamdulillah berhasil juga Bu. Awalnya saya punya pemikiran bahwa di sini tidak cocok karena bermasalah dengan air. Ternyata teman-teman sudah lebih paham gimana caranya untuk menaklukkan air menjadi suatu wadah, suatu media untuk dibudidayakan ikan gitu Bu. Seperti alhamdulillah di sini teman-teman sudah paham semuanya. Mungkin nanti sembari jalan ada trik-trik tertentu yang masih saya sembunyikan Kang Epet ya, nanti tidak sekarang lah pokoknya mah. Piro nanti. Bukan saya yang bilang ya. Ya, kami berharap kedepannya dan perlu
penggalian dari teman-teman dan juga dari pihak dinas dan juga dari pemerintahan desa, kami berharap kedepannya Cirebon Timur khususnya gitu ya, nanti saya berharap kalau cerita ikan hias tidak lagi di sana Bu, ya di sana tetap jalan, tapi di sini juga jalan Bu. Kenapa saya pemikiran seperti itu? Di satu sisi potensinya sangat besar, yang kedua kita manfaatkan bahwa kita berada di satu tempat, di satu daerah yang secara geografis sangat menguntungkan. Kita berada hidup di suatu perbatasan antara Jateng dan Jabar, gitu. Akan kita manfaatkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbatasan dengan Kuningan ke sebelah selatannya. Nah, biasanya pinggiran kan agak terabaikan ya. Nah itu Bu, makanya saya pengen menggenjot gimana caranya daerah-daerah perbatasan itu maju Bu. Salah satunya dengan bidang perikanannya. Nah itu perlu diomedenya. Nah, asal ganti kecahuannya. Becek Pak. Nah itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama, karena di sini potensi sudah ada, tinggal dipoles saja gitu. Jadi kalau teman-teman selama ini hanya sebagai penonton Bu, permasalahannya kenapa saya bicara sebagai penonton, karena selama ini kekuatan terbesar untuk ikan hias itu ada di Tulung Agung dan ada di Jabodetabek, terutama di Bogor. Jadi ikan dari sana terkadang ke sini atau terkadang malah ngelewat ke sana gitu, dari Tulung Agung juga sama gitu, seperti itu. Malahan cerita dari teman-teman itu sangat sedih sekali Bu. Pada saat teman-teman menawarkan ikan hiasnya ke toko ikan hias, dia ada beberapa toko ikan hias yang malahan punten-punten menolak gitu Bu, gitu. Alasannya begini, oke, hari ini saya terima, tapi kalau seandainya saya besok telepon, kira-kira ada nggak, siap nggak, seperti itu. Jadi perlu kesiapan dari teman-teman menyiapkan infrastruktur dan lain sebagainya, karena ini peluangnya besar sekali Pak. Dan kalau saya lihat di beberapa toko ikan hias itu hampir setiap hari ramai dikunjungi. Salah satunya Kang Otong. Kang Otong itu dia selain sebagai pembudidaya ikan, dia juga memiliki toko ikan hias, dan itu perputarannya sangat cepat sekali Bu. Setiap minggu di sini Bu, dia di desa Cikulak masuknya. Jadi pemasaran sudah nggak masalah ya? Bermasalah kalau nggak ada yang beli. Jadi seperti itu Bu. Akhirnya bukan akhirnya, teman-teman selama ini penjual masih secara online salah satunya gitu Bu, memanfaatkan media sosial gitu. Harapan kami bukan hanya secara online tapi offline-nya juga tetap jalan. Dan kalau saya lihat ternyata sepertinya ikan hias di sekitar wilayah sana itu seperti yang sudah dimonopoli Bu. Jadi seolah-olah oke deh kamu segala sesuatunya kami drop gitu dari saya, dan punten-punten kalau bisa jangan sampai menerima dari lain, seperti itu, seperti bahasa kasarnya seperti itu Bu. Ya itu yang kami tidak harapkan, dan itu yang perlu kita poles dan perlu kita bina lagi. Mungkin teman-teman para seller-seller itu yang punya toko-toko ikan hias, atau mungkin mereka si bos besarnya ada di mana, dia keliling, dia menyimpan orang-orang di sekitar situ gitu Bu. Sepertinya seperti itu. Gimana? Artinya cobalah untuk bersama ya, artinya coba pemasarannya langsung ke sana, Iya, saya selama ini belum sampai ke arah situ Bu, karena untuk menjembatani teman-teman masuk ke sana, saya butuh kesiapan dulu Bu dari teman-temannya gitu Bu. Nah, karena pada saat oke, Pak Adi, saya siap menerima ikan dari teman-teman yang ada di Cirebon Timur, tapi masalah kontinuitasnya gimana gitu. Itu yang jadi permasalahan. Makanya salah satunya yang perlu ditekankan kepada teman-teman adalah bersatu. Tidak saling gontok-gontokan, tidak saling aing mah hayang maju sorangan gitu. Maju babarengan. Harus seperti itu gitu. Saling mengisi. Diusahakan, dibikin tim, nanti tim pemasarannya ada gitu. Jadi ini masarin sendiri, ini sendiri, akhirnya tim pasti bertepara rubuh gitu. Kalau bisa